Semua orang tahu tentang problemmu, tentang kejatuhanmu. Kamu dilabel sebagai orang gagal, orang najis. Adalah dua pilihan. Bisa memilih untuk tenggelam di dalam rasa malu, atau bisa memilih untuk bangkit dan mencari Yesus. Pernah saudara di dalam mungkin bis atau taksi atau mungkin truk, ada banyak orang dipanggil dan semua masuk, dan satu taksi full atau satu bis full atau di belakang truk muatan, dan ada puluhan mungkin 100 orang mendesak tambah satu lagi karena semua mau ke pantai atau semua mau ke tempat acara. Jadi kamu salah satu di antara banyak orang dan terdesak-desak sampai mungkin sesak nafas. Bisa rasakan apa yang saudara mau pada saat itu. Rasa ini waktu bisa ada jamahan Tuhan, atau waktu mau cepat keluar dari situasi itu karena tidak bisa tahan. Ingat rasa itu sambil saya baca dari Markus 5 ayat 24 sampai 34, di mana kita melihat Yesus baru menyembuhkan atau melepaskan orang gerasa dari banyak roh jahat. Dia menyeberang danau Galilea, dan waktu dia tiba di pantai banyak orang datang, dan ada orang pemimpin agama Yahudi, sinagoga di situ, Jairus dia minta anaknya disembuhkan, dan dia mau bawa Yesus ke tempatnya, tapi waktu dalam perjalanan banyak orang datang dan ini terjadi. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dan sangat banyak orang mengikuti mereka. Mereka berdesak-desakan di sekelilingnya. Di antara mereka terdapat seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia sangat menderita dan banyak dokter telah merawatnya. Uangnya habis untuk membayar mereka, tetapi ia belum juga sembuh, malah lebih parah lagi. Ketika ia mendengar tentang Yesus, ia mengikutinya bersama banyak orang itu. Kemudian dia menjamah pakaiannya. Kata dalam hati dia, asal aku dapat menyentuh pakaiannya saja, pasti aku sembuh. Ketika perempuan itu menyentuh pakaiannya, pendarahan langsung sembuh. Perempuan itu merasakan dalam tubuhnya bahwa ia sudah sembuh. Yesus juga sadar bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Ia berhenti lalu melihat ke kiri, lihat ke kanan, serta bertanya, siapa yang menyentuh pakaianku? Murid-muridnya menjawab, engkau sendiri melihat begitu banyak orang berdesak-desakan di sekelilingmu. Mengapa engkau bertanya siapa yang menyentuh aku? Yesus terus mencari orang yang menjamahnya di sekelilingnya. Perempuan tadi gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa apa yang terjadi padanya. Lalu ia maju dan bersujud di hadapan Yesus, dan dia mengaku perbuatannya. Lalu kata Yesus kepadanya, ibu, imanmu sudah menyembuhkanmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Engkau sudah bebas dari penyakit. Jamahan orang yang dilupakan. Ibu ini dia orang yang menderita terus lama dan putus asa. Penderitaan fisik, dia menderita pendarahan selama 12 tahun tidak habis. Penderitaan emosional, dia sudah keluarkan banyak uang dengan pengobatan, banyak dokter, tapi kondisi makin buruk. Putus asa. Penderitaan sosial, pendarahan membuat dia dianggap najis karena Imamat 15 ayat 25 sampai 27.
bicara ibu yang dengan pendarahan harus diasingkan dari masyarakat sambil pendarahan habis. Tapi dia terus 12 tahun disingkirkan, diasingkan sampai tidak bisa gaul dengan masyarakat umum. Penderitaan fisik, emosional, sosial. Juga rasa malu sangat kuat, tetapi kerinduan mau sembuh lebih kuat. Oleh karena dia mengalami problem ini selama 12 tahun, maka semua orang tahu kalau dia coba hidup seolah-olah tidak ada problem lagi, semua orang mereka akan marah dia karena mereka tahu. Kalau dia keluar dari rumah, anak-anak tetangga akan lihat dia dan ejek, najis. Jadi dia merasa malu sekali. Pernahkah saudara merasa malu karena dosa? Semua orang tahu tentang problemmu, tentang kejatuhanmu. Kamu dilabel sebagai orang gagal, orang najis. Adalah dua pilihan. Bisa memilih untuk tenggelam di dalam rasa malu, atau bisa memilih untuk bangkit dan mencari Yesus. Ada orang yang rasa, orang lain bisa bangkit, tapi saya tidak bisa. Itu rasa bersalah yang tidak datang dari Tuhan. Ingat kata-kata ini dari 2 Korintus pasal 7 ayat 11. Pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia menghasilkan kematian. Jadi rasa bersalah yang datang dari Roh Kudus di dalam hatimu dan hati saya akan membuat keinginan untuk membereskan dosa itu, bukan tenggelam dengan putus asa. Rasa malu itu bisa kejar kita sepanjang umur hidup, bisa melumpuhkan seorang secara rohani sampai tidak bisa maju, tidak mau maju bersama Tuhan. Tapi kerinduan ibu ini lebih kuat daripada rasa malu dia. Dia keluar dari rumah tidak peduli dengan siapa yang melihat dia. Dia lihat banyak orang tidak apa-apa. Mereka semua berbondong-bondong mengelilingi Yesus. Susah mendekat Yesus, tapi dia tidak menyerah. Dia tidak tunda keputusan. Ini banyak orang, lain hari saja. Tidak. Kita selalu tunda keputusan atau langkah. Roh Kudus lewat firman bicara kepada kita, saya harus responi ini, tapi besok, lusa, kita selalu tunda. Dan itu strategi iblis supaya kita tidak langsung terapkan firman. Waktunya kita tersentuh di dalam hati oleh Roh Tuhan. Ibu ini tidak tunda. Dia usaha keras sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Tidak sopan. Dia ada di bawah. Dia cari jalan bisa lewat semua orang dari di bawah tidak kelihatan mungkin sampai dekat karena dia harus sampai ke Yesus. Ini bukti kerinduan. Sampai dia ulurkan tangan dan ujung jari menyentuh pakaian, ujung jubah Yesus. Dia tidak minta waktu bicara dengan Yesus. Dia tidak minta waktu counseling dengan Yesus. Dia tidak minta hamba Tuhan mendoakan saya khusus. Dia hanya yakin kalau dia dekat, sentuh jubah Yesus bisa cukup. Wow, luar biasa iman itu. Dan kesembuhan terjadi karena kerinduan besar itu. Dan kita harus sadar ada harga untuk melihat seseorang disembuhkan. Ibu ini menjamah Yesus dengan iman. Dan Yesus tahu. Ibu tahu dia sembuh, Yesus tahu ada kuasa keluar dari dia. Sesuatu keluar, dia sadar kuasa kesembuhan sudah keluar. Dia mengetahui ada orang yang jamah dia dengan iman. Yesus selalu tertarik. Dan belas kasihan keluar dari dia waktu dia dijamah dengan iman. Dan dia tanya, siapa jamah saya? Nah, murid-murid tidak mengerti. Mereka pikir ini banyak orang jamah kau. Tapi Yesus bermaksud,
karena dia tahu sesuatu dari diri dia keluar waktu dia dijamah dengan iman. Ada harga untuk dilayani oleh Yesus, harus siap datang kepada dia berapapun harganya dan berapapun susahnya. Ada harga untuk melayani orang lain, harus siap memberi dirimu kepada mereka, bukan hanya pelayanan tabrak lari dan tinggalkan, tapi harus beri dirimu. Si Yesus tahu dia beri sesuatu dari diri kepada perempuan ini. Dalam pandemi COVID ini, kita tahu sebanyak online, banyak lewat WA atau rekaman. Tapi percuma kalau ini hanya dengar dan lupa. Kami mau beri diri di dalam semua yang diberikan kepada saudara di jemaat kami dan di tempat lain. Siapa yang dapat rekaman ini, kalau tidak ada refleksi, tidak ada responi firman, percuma kami buat semua ini. Langkah demi langkah, tiap hari kita harus mendekat kepada Yesus, ulurkan tangan dan jamah dia. Karena ini harinya untuk saudara dilepaskan, harinya untuk saudara sembuh, harinya untuk saudara maju bersama Tuhan. Tidak bergantung kepada kami di tempat lain. Ini bisa buat terjadi di rumah, di tempatmu, di kamarmu sekarang ini. Berlutut seperti ibu ini dan ulurkan tangan dan jamah Yesus dan rindu dan bisa mulai satu hidup yang baru hari ini karena Yesus campur.